Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana HAM dan kontrak perkuliahan. Sekarang kita akan pertemuan kedua, yaitu akan menjelaskan asas keabsahan tindak pemerintahan. Ini adalah salah satu dalam hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, kita harus tahu sesuai dengan prosedur sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus diperhatikan. Kita bisa berjalan menjalankan pemerintahan, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus ada acuannya, yaitu peraturan undang-undang atau undang-undang. Di sini kewenangan yaitu setiap tindakan harus berdasarkan kewenangan yang sah. Meskipun kita mempunyai kewenangan, kita tidak boleh melakukan seenaknya atau sewenang-wenang, tidak sesuai dengan peraturan. Kalau kita tidak sesuai dengan peraturan, berarti kita sudah melanggar hukum, sudah tidak sesuai dengan administrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan substansi yang untuk bisa menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia? Tanpa adanya substansi, pemerintah Indonesia tidak akan berjalan. Yaitu substansi sesuai dengan aturan yang mendasari, sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada di aturan perundang-undangan. Itu yang asas keabsahan yang tidak pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus tahu negara hukum, yaitu negara modern atau Western. Western ini artinya termasuk negara hukum yang modern, kita harus mengikutinya. Karena apa? Karena negara hukum itu harus diterapkan. Kalau di Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sesuai dengan apa? Tugas pemerintah adalah untuk mencampuri segala aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat harus juga tunduk kepada pemerintah dan pemerintah juga harus memperlakukan sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat. Artinya melindungi kesejahteraannya, ekonominya. Ini harus kita lakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus berjalan sesuai dengan negara hukum dan administrasi negara. Kemudian perlindungan konstan, ini adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan kita tidak boleh kewenangan tadi yang kita selalu kita sebutkan. Kemudian badan kehakiman yang bebas. Kenapa ada badan kehakiman yang bebas? Karena badan kehakiman ini juga sudah termasuk di dalam hukum administrasi negara. Dia harus menjalankan sesuai dengan badan hukum, sesuai dengan badan kehakiman yang telah berlaku sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian pemilu yang bebas atau demokrasi. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengikuti pemilu meskipun itu bebas demokrasi, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jangan sampai pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau desa, jangan sampai golput. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan administrasi negara sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kita ada golput dengan pemilu atau pemilihan presiden. Kita harus demokrasi tetapi yang tertib. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat. Kita diberi kebebasan. Kalau dulu kita nggak bisa berbicara sama mana atau sesuai dengan undang-undang. Tapi sekarang kita diberi kebebasan. Tetapi kita harus ikutin aturan. Jangan sampai diberi kebebasan kita menyalahkan aturan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita warga negara Indonesia kita harus ikutin sebagaimana sih warga negara Indonesia. Kalau dulu kita ada dari SD kita ada P4, pelajaran P4, SMP, SMA. Sekarang pelajaran itu sudah ada, tidak ada. Tetapi kita tetap menjalankan sebagai warga negara yang baik. Meskipun pendidikan P4 sudah tidak ada, tetapi Undang-Undang Dasar dan Pancasila tetap harus kita jalankan sesuai dengan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
itu berarti kita harus melaksanakan sesuai dengan hukum administrasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dan dasar hukum HAN atau hukum administrasi negara. Artinya di dalam dasar hukumnya di Belanda, ya, ini sudah berjalan dari sejak dulu. State and administrative trade ini adalah terdapat dua istilah, yaitu administrative trade. Ini adalah dari kata dasar administratif dan pisturate adalah kata dasar pistur. Artinya administratif diterjemahkan dari tata usaha, tata pemerintahan, dan tata usaha negara dan administrasi. Artinya di hukum tata usaha negara ini dan tata pemerintahan ini kita harus bisa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata pistur yaitu adalah diterjemahkan oleh pemerintah. Pistur, pemerintah harus menjalankan sesuai dengan administratif, yaitu sesuai dengan tata pemerintahan, tata usaha negara, dan administratif. Kemudian dari pengertian dan dasar hukum ini adalah sejak dilakukan di negara lain juga melakukan, yaitu di Perancis, menurut administratif, kemudian di Inggris dan Amerika, administratif law, kemudian di Jerman, ya, Belfort Kritik ini adalah di Indonesia disesuaikan dengan sifatnya nasional. Artinya sudah nasional bahwa hukum administrasi negara ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia, baik dari bawah atau dari Indonesia, terutama di dalam pemerintahan yang paling tinggi adalah presiden adalah harus benar-benar menerapkan hukum administrasi negara ya sesuai dengan dasar hukum, kemudian sesuai dengan apa yang pengertian dan hukum yang diterapkan di Indonesia. Kemudian dari istilah hukum administrasi negara ini juga kita harus hukum administrasi negara di Indonesia ini harus kita terapkan sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian sesuai dengan PW Prim ini dalam bukunya ini adalah Interesting in Trade Administrative Rights, ini hukum tata usaha negara Indonesia. Ini sudah berjalan hukum tata usaha negara Indonesia. Kalau kita pemerintah menyalahkan kesalahan atau aturan harus kita tindak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam pengertian pendapat Harjo, ya, Irjono Prajotikoro ini juga mempunyai pendapat lagi bahwa hukum tata usaha negara dan pemerintahan ini juga dia aktif membuat buku judulnya hukum tata usaha pemerintahan. Dia membuat dari struktur pemerintahan dan bagaimana pemerintahan itu berjalan sesuai dengan aturan hukum apa tidak. Kemudian sesuai dengan Prajudi Atmo Sutirojo ini juga mempunyai pendapat lagu yang berbeda, yaitu hukum administrasi negara. Pendapat berbeda tetapi artinya sama, cuma mempunyai buku berbeda-beda tapi sama isi hukum administrasi negara. Nah, dalam surat keputusan Mendikbud tanggal 30 Desember tahun 1972 nomor 01 tahun 98 dan Semiring U dan 1972 tentang kurikulum minimal hukum tata pemerintahan. Artinya dulu adalah hukum tata pemerintahan. Tata pemerintahan artinya pemerintah harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian pertemuan dari akademisi pada tahun 1973, artinya pertama kali pertemuan-pertemuan ini dilakukan, yaitu alasan digunakan penggunaan nama administrasi negara, kemudian hukum administrasi lebih luas dari hukum tata usaha negara. Ini adalah pertama kali dibahas pendapat-pendapat orang yang berilmuwan, yaitu hukum administrasi negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Artinya di dalam kegiatan
kegiatan pemerintahan mencakup seluruh baik kesejahteraan ekonomi, kemudian khusus dari pemerintahan sendiri dia mencakup bagaimana administrasi negara itu bisa dijalankan sampai ke bawah untuk meneruskan bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah tun tata usaha negara. Ini hanya sekedar bagian saja dari administrasi. Ini kalau ada selisih atau ada yang tidak pas, ada yang demo atau masalah demo karena dia ada ketimpangan, dia bisa mengajukan tun tata usaha negara. Ini hanya sekedar bagian saja, tapi yang mencakup seluruhnya adalah kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam perkembangan muncul beberapa istilah. Artinya sebelum sampai ke administrasi negara, kita harus tahu pertama adalah hukum administrasi negara. Ini pendapat pertama adalah UI, dia mempunyai usul hukum administrasi negara. Kemudian hukum tata pemerintahan, kemudian hukum tata usaha pemerintahan. Kemudian dari UNPAD dia mempunyai berpendapat hukum tata pemerintahan. Kemudian berubah lagi dari UGM mempunyai pendapat hukum tata usaha negara. Kemudian hukum administrasi negara Indonesia ini hukum administrasi negara dari UNED. Inilah dari tokoh-tokoh intelektual atau istilahnya yang mempunyai ide-ide ini yang dilakukan oleh dalam perkembangan yang muncul dengan adanya beberapa istilah bentuknya administrasi negara. Kemudian dari pakar hukum administrasi negara, Johan Rudolf Complex ini bukunya At the Meaning of the Cover catatan atas undang-undang ini, dan orang pertama ini mengadakan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu dari Belanda. Artinya dari Belanda Indonesia memang belajar dari Belanda hukumnya. Sampai sekarang ada undang-undang dari Belanda yang masih dipakai. Karena Indonesia, kenapa? Indonesia dijajah Indonesia. Belanda itu dari sampai 350 tahun. Makanya banyak orang Indonesia yang pintar bahasa Belanda. Pertama adalah Oppenheim, kemudian Prof. M.R. von Vollenhoven, kemudian Profesor Dr. B.H.A. Legemon, dan M.R. of Frame. Ini adalah pakar-pakar hukum administrasi negara yang bisa menelitikan administrasi negara. Jadi artinya kalau kita jelaskan di sini adalah pakar-pakar HAM ini. Jadi artinya di dalam administrasi negara ini, dari dalam perkembangan muncul beberapa istilah dari hukum administrasi negara ini yang berdasarkan adalah dari tokoh-tokoh yang berilmu. Demikian pertemuan pertama, nanti kita bisa buka di materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.